寺坂吉田村松。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Film live action ini adalah adaptasi dari anime yang berjudul sama. Film Assassination Classroom akan berkutat pada sebuah kelas 3E dari SMP Kunugigaoka, di mana kelas ini nantinya akan dididik sebagai seorang pembunuh untuk membunuh gurunya sendiri, yang mana gurunya adalah seorang penghancur bumi. Menarik bukan? Jadi langsung simak video ini baik-baik. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Assassination Classroom versi Efek Movie. Cerita dimulai dari sebuah masalah dari salah satu tempat ilmuwan di Jepang. Di sana muncul sesosok monster yang sangat aneh. Mereka menyebutnya dengan alien. Kenapa demikian? Karena monster tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu dibuktikan ketika ia sudah menghancurkan 70% wilayah bulan. Bukan hanya itu saja, ia juga membuat kelompok militer dunia kewalahan. Nah, alien di sini menawarkan penundaan penghancuran bulan dan bumi sampai tahun depan, asalkan ia menjadi salah satu guru di sekolah SMP Kunugigaoka. Tawaran dari alien tersebut diterima oleh militer dunia dengan tujuan agar bumi dan bulan tidak hancur dalam waktu dekat. Cerita beralih ketika alien tersebut mengajar di SMP Kunugigaoka. SMP Kunugigaoka adalah sekolah elit di Jepang. Namun karena prinsip kepemimpinan dari sekolah tersebut, akhirnya kelas 3E dikucilkan dari sekolah. Selain itu, tempat kelas 3E juga jauh dari sekolah utama. Nah, kenapa kelas 3E sangat dikucilkan? Karena kelas 3E adalah tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki akademis yang bagus. Maka dari itu, direktur sekolahan mengucilkan kelas tersebut. Kedatangan dari sang alien membuat semua murid di sana terkaget-kaget. Di sini, alien tersebut diawasi oleh salah satu jenderal pertahanan yang bernama Tadaomi Karasuma. Karasuma di sini menjelaskan mengenai peristiwa dan munculnya alien dan kedatangannya ke kelas ini. Menariknya, meskipun ia adalah monster, tapi ia tidak akan menyakiti umat manusia. Selain itu, Karasuma juga meminta kepada semua siswa untuk membunuh alien tersebut. Bukan hanya itu saja, jika salah satu dari kelas ini bisa membunuh alien tersebut, maka sang pembunuh akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan hadiah tersebut membuat semua siswa di kelas itu menjadi bersemangat untuk membunuhnya. Kemudian Karasuma juga menjelaskan bahwa alien ini tidak bisa dibunuh dengan senjata tajam dan peluru sekalipun. Namun organisasi militer memiliki sebuah senjata khusus yang mungkin bisa membunuhnya. Mulai dari situ kelas tersebut menjadi kelas pembunuh. Setiap sebelum memulai pelajaran, para siswa mencoba untuk membunuhnya. Namun mereka tidak bisa membunuhnya meskipun dari jarak dekat sekalipun. Karasuma di sini bukan hanya mengawasi saja, dia juga melatih kelas 3E agar bisa membunuh alien itu. Nah, tokoh utama di sini adalah seorang pemuda yang agak cupu. Ia bernama Nagisa. Di setiap harinya, ia adalah seorang pelajar biasa. Meskipun begitu, ia terlihat cukup cerdas. Konflik pertama dalam kelas tersebut dimulai dari para siswa lain yang meminta Nagisa untuk membawa bom peledak ke arah guru tersebut. Namun rencana dari mereka gagal karena alien tersebut memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Setelah kejadian itu, alien tersebut menceramai semua siswa untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Selain itu, ia juga mengajari suatu cara untuk membunuh tanpa melakukan pengorbanan, yaitu dengan melakukan strategi dengan baik untuk membunuhnya. Setelah mendengar perkataan tersebut, para murid mulai sadar akan perilakunya itu. Dengan sendirinya, para siswa mulai terbiasa dengan guru tersebut. Setelah kejadian itu, para murid memanggilnya dengan sebutan Koro-sensei. Konflik kedua terjadi saat salah satu siswa yang bernama Akabane Karma membuat masalah di kelas. Akabane Karma adalah seorang siswa yang cerdas. Sebelumnya, ia adalah siswa dari kelas utama sama seperti Nagisa. Namun karena suatu hal, ia kemudian ditempatkan di kelas 3E. Setelah Koro-sensei mengetahui latar belakangnya, Koro-sensei mencoba untuk mengubah sikapnya tersebut. Setelah beberapa cara, akhirnya Karma kembali ke kelas dan belajar seperti biasanya. Besoknya muncul karakter baru, di mana karakter tersebut adalah seorang pembunuh bayaran. Orang tersebut bernama Irina Jelavic. Meskipun memiliki skill pembunuh yang hebat, tapi ia tidak bisa membunuh Koro-sensei sekalipun. Nah, dengan kejadian itu, Irina akhirnya menjadi asisten dari Karasuma, sekaligus mengajari para siswa untuk menjadi seorang pembunuh yang elit.
Waktu pun berlalu dengan cepat. Meskipun setiap hari para murid merencanakan sesuatu untuk membunuh Koro Sensei, namun serangan mereka tidak berhasil mengenainya sedikit pun. Meskipun begitu, Nagisa di sini berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai kelemahan dari Koro Sensei. Suatu hari muncul siswa baru di kelas mereka. Ia bernama Ritsu. Nah, Ritsu adalah seorang robot yang telah dibekali senjata yang sangat banyak. Tujuannya datang ke sini sudah jelas, yaitu membunuh Koro Sensei. Kedatangan dari Ritsu membuat seisi kelas resah karena Ritsu di sini melakukan penyerangan secara membabi buta. Maka dari itu, para siswa lain tidak suka kepadanya. Sebagai guru yang baik, Koro Sensei pun mengajari sesuatu kepada Ritsu. Mendengar hal tersebut, Ritsu pun mencoba untuk dekat dengan para temannya. Dan berkat nasihat dari Koro Sensei, akhirnya Ritsu pun bisa akrab dengan teman-temannya. Beberapa hari kemudian muncul siswa baru lagi. Ia bernama Itona. Nah, karakter ini cukup berbeda dari siswa lainnya, karena ia memiliki kemampuan yang sama dengan Koro Sensei, di mana ia bisa menandingi kecepatan dan memiliki kekuatan yang sama. Saat pertama kali masuk ke kelas tersebut, Itona langsung menantang Koro Sensei berduel. Pertarungan mereka cukup sengit, meskipun Koro Sensei sedikit kesulitan melawannya. Akan tetapi, ia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah kekalahannya, Itona dan asistennya pun meninggalkan kelas tersebut. Setelah beberapa bulan, pemerintah menggantikan peran dari Karasuma dengan jenderal pertahanan yang baru. Ia bernama Akira Takaoka. Di sini diperlihatkan cara mendidik Takaoka yang aneh, namun ternyata sifat aslinya tidaklah seperti itu, di mana ia mendidik kelas 3E dengan sangat keras. Dengan pelatihan yang seperti itu, Karasuma menghentikan pelatihan dari Takaoka. Akan tetapi Takaoka menolak untuk menghentikannya. Selain itu, Takaoka juga memberi tantangan kepada Karasuma. Tantangan tersebut berupa duel 1 lawan 1. Namun duel tersebut bukan untuk Karasuma, melainkan untuk para muridnya. Takaoka menjelaskan bahwa jika muridnya menang, maka ia akan mengundurkan diri. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Karasuma meminta Nagisa untuk berduel dengan Takaoka. Kenapa Karasuma memilihnya? Karena Nagisa memiliki suatu potensi yang wajib bagi para pembunuh. Maka dari itu, ia memilihnya. Pertarungan dari Nagisa dan Takaoka terlihat sangat cepat, karena Takaoka tidak bisa memprediksi gerakan dari Nagisa. Dengan kejadian itu, Takaoka pun pergi dari sekolah tersebut dengan sangat marahnya. Berikutnya, cerita akan menjadi seru ketika Koro Sensei akan membiarkan tentakelnya hancur. Namun syarat tersebut, para siswa diharuskan mendapatkan nilai yang baik dalam ujian mendatang. Nah, apa keuntungan dari para murid ketika menghancurkan tentakel Koro Sensei? Keuntungannya pun sangat besar, yaitu kekuatan dari Koro Sensei akan melemah. Jadi dengan syarat tersebut, para murid mempunyai kesempatan besar untuk membunuhnya. Sejak saat itu, Koro Sensei mengajari satu persatu muridnya agar mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, Koro Sensei juga mengajari cara untuk mengatasi kelemahan dalam bidang lain yang tidak dikuasai oleh para murid. Setelah beberapa waktu berselang, para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik. Jadi para murid di sini mempunyai kesempatan untuk membunuh Koro Sensei di kemudian hari. Namun mereka semua tidak membunuh Koro Sensei sekarang, melainkan mereka akan membunuh Koro Sensei dengan sebuah strategi yang tepat. Setelah itu, para murid telah menyiapkan sebuah perangkap dan jebakan untuk mengeksekusi Koro Sensei. Setelah hari itu tiba, mereka semua sudah bersiap untuk membunuh Koro Sensei. Koro Sensei kali ini sangat terkejut karena para muridnya telah banyak belajar cara membunuh dan cara mengatasi hal yang tidak bisa ia lakukan. Setelah persiapan telah selesai, para murid langsung memulai rencananya, di mana rencana itu berjalan sesuai dengan perhitungan. Namun sayangnya, Koro Sensei tetap belum mati. Malahan dirinya sekarang menjadi bola yang tidak bisa dihancurkan. Pada waktu yang bersamaan pula, kelompok Takaoka dan Itona datang untuk merebut Koro Sensei. Takaoka. Berikutnya kejadian mulai menegangkan di saat Nagisa dan Karma melindungi Koro Sensei dari Itona. Secara kebetulan juga terjadi hujan yang sangat lebat, di mana itu membuatnya menjadi melemah. Ternyata spesies seperti Koro Sensei memiliki kelemahan terhadap air. Setelah kejadian itu, Koro Sensei dibawa oleh Karasuma ke pusat militer, di mana Karasuma membawanya ke sana untuk mengeksekusi Koro Sensei. Saat hari eksekusi tersebut, semua murid hadir untuk menyaksikannya.
Di sini kita diperlihatkan kesedihan Nagisa dan teman-temannya yang tidak rela kalau Koro Sensei akan dieksekusi. 教師でいることができて Pada saat itu mereka menganggap bahwa Koro Sensei bukanlah seorang monster, melainkan guru yang sangat perhatian kepada para muridnya. Kesedihan mulai memuncak saat pasukan militer memulai pengeksekusian tersebut. Lagi dan lagi ternyata Koro Sensei bisa selamat dari eksekusi tersebut. Cerita diakhiri ketika Koro Sensei kembali mengajar di kelas tersebut sama seperti biasanya. Itulah alur cerita film Assassination Classroom yang pertama. Pada film kedua, cerita akan lebih menarik lagi di saat para siswa mencoba untuk membawa Koro Sensei dari organisasi militer. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.